Makanya Rasulullah mengatakan inna minas sa'ada, di antara kebahagiaan adalah al-baitul wasi', rumah yang luas. Al-markabul hani, kendaraan yang menyenangkan. Ini sebab kebahagiaan. Ya, sebab kebahagiaan. Tapi tidak syarat orang bahagia harus rumah besar, luas. Tidak syarat orang bahagia harus punya mobil yang mewah. Betapa banyak orang punya mobil mewah, rumah besar, tidak bahagia, tidak bahagia. Sampai harus narkoba supaya bisa bahagia, harus maksiat, harus berzina supaya bisa bahagia. Ya, harus menyibukkan diri dengan kenikmatan karena tidak ada kebahagiaan, tidak ada kebahagiaan. Di rumahnya tidak bahagia, pengen keluar terus. Rumah gede tapi pengen keluar rumah terus. Apa faedahnya kalau gitu? Jibril Radio, 24 jam nonstop, dengerin kajian tanpa ribet. Intinya ketika Rasulullah bilang, wahai Ammar, saya ingin jadikan kau pemimpin pasukan dan saya ingin kau dapat bagian harta yang halal. Dan Allah memenangkan kau dalam peperangan, nanti ada bagian ghanimah kau dapat. Maka kata Amr bin As, ini lam uslim ragbatan fil mal. Saya ini masuk Islam bukan karena berharap harta. Innama aslamtu ragbatan fil Islam. Tapi saya itu masuk Islam karena senang dengan Islam. Fa akuna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku berharap senang dengan Islam sehingga aku bisa bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ya Amr, ni'mal malu salih lil mar'i salih. Wahai Amr, sungguhnya sebaik-baik harta yang baik jika dimiliki oleh seorang yang soleh pula. Ya, seorang yang soleh pula. Di sini tentang kisah Amr bin As radhiyallahu taala anhu, Amr bin As yang sangat benci kepada Nabi dahulunya, bahkan dalam riwayat dia mengatakan orang yang paling saya benci adalah Muhammad, kalau saya bisa bunuh dia saya akan bunuh dia. Kemudian jadilah Rasulullah adalah orang yang paling saya cintai. Saking cintanya Amr bin As kepada Nabi, saya tidak bisa melihat wajah Nabi lama-lama. Seandainya kau suruh saya mensifati wajah Nabi, saya tidak mampu karena begitu mengagungkan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Amr bin As. Ya. Makanya ketika Amr bin As masuk Islam, dia mengatakan, Rasulullah saya mau Islam tapi walakinni asyarit. Saya punya syarat. Kata Rasulullah, silakan bikin syarat. Kata dia, anjuk farali, agar Allah ampuni aku dosa-dosaku yang telah lalu. Karena dia tahu dosanya banyak. Dia tahu dosanya banyak. Maka Rasulullah mengatakan, amma ta'lam ya Amr, anal islama yahdimu makana qablahu. Tidakkah kau tahu ya Amr bahwasanya Islam menghapuskan dosa-dosa sebelumnya? Wa anal hajja yahdimu makana qablahu, dan haji juga menghapuskan dosa-dosa sebelumnya. Wa anna taubata tahdimu makanat qablaha, dan taubat akan menghilangkan dosa-dosa sebelumnya. Wal hijrah tahdimu makana qablaha, hijrah juga akan menghapuskan dosa-dosa sebelumnya. Maka Amr pun masuk Islam, kemudian dimuliakan oleh Nabi, beberapa bulan kemudian disuruh jadi pemimpin pasukan. Tapi di sini Rasulullah SAW memanggil Amr bin As. Dan Rasulullah SAW sudah memberi kabar gembira bahwasanya yughnimukallah, Allah akan buat kau menang. Kau pasti menang perang ini dan kau akan pasti dapat apa? Ghanimah. Maka saya ingin kau ke sini ikut pasukan perang, pemimpin pasukan perang supaya kau dapat ghanimah. Maka Amr menceritakan, ini Rasulullah saya masuk Islam bukan cari harta, ya. Jadi dia menunjukkan ketulusan niatnya. Ini boleh ya, tidak ada masalah. Saya ke sini bukan cari harta. Saya cuma ingin masuk Islam, senang Islam, ingin bisa bersama Anda wahai Rasulullah. Ya, karena sebagian orang masuk Islam karena harta. Sebagaimana kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sebagian orang masuk Islam karena harta, lama kelamaan Islam lebih mereka cintai daripada harta. Adapun Amr bin As, dia sejak awal masuk Islam bukan karena harta. Dia orang terpandang, dia mungkin orang kaya. Saya datang sini bukan masuk ingin harta ya Rasulullah, tapi karena ingin Islam dan ingin bersama Anda. Maka Rasulullah ingatkan, ya, harta ini bukan maksudnya bukan untuk duniawi, tetapi agar kau manfaatkan untuk kemaslahatanmu, karena kata Nabi, ni'mal malu salih li rajulis salih. Sebaik-baik harta yang baik jika dimiliki oleh seorang yang saleh. Ya. Harta itu hanya dikatakan baik jika dimiliki oleh orang yang saleh. Kalau tidak dimiliki oleh orang saleh, maka harta tersebut pasti tidak baik. Pasti tidak baik. Jadi harta dikatakan baik jika memenuhi persyaratan. Yang pertama, diperoleh dengan cara yang halal. Yang kedua, digunakan untuk cara yang disyariatkan. Karena itu setiap orang ketika di hari kiamat kelak pasti akan dihisab tentang hartanya. Kata Nabi SAW, lan tazula qadama abdin hatta yus'ala an arba.
dua kaki seorang hamba tidak akan bergeser sampai ditanya tentang 4 perkara, di antaranya an malihi min aina iktasabu fima anfaqa. Hartanya dari mana dia dapatkan, ke mana dia habiskan. Dari mana dia peroleh dan di mana dia konsumsikan. Dan yang bisa menjawab 2 pertanyaan dengan baik hanyalah orang soleh. Kalau tidak soleh, bagaimana dia tahu cara mencari harta yang halal? Dia akan melakukan berbagai macam cara, tidak ngerti hukum halal haram. Makanya doa ketika seorang habis salat subuh, habis salam, di antara doanya, Allahumma inna as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Di sini dahulukan minta ilmu yang bermanfaat dulu. Allahumma inna as'aluka ilman nafi'an, aku minta ilmu bermanfaat, baru rizqan thayyiban, rezeki yang halal. Nah, tidak mungkin seorang tahu rezeki itu halal kecuali dia punya ilmu yang benar, ya. Kalau punya ilmu baru dia tahu ini rezeki halal atau tidak. Kemudian juga kalau dia tidak punya ilmu, bagaimana dia bisa menggunakan harta dengan benar, tepat atau tidak tepat? Maka benar kata Nabi SAW, ni'mal malu salih rajul salih. Sebaik-baik harta yang baik jika dimiliki oleh orang yang saleh. Nah, kalau orang yang saleh, dia akan menggunakan hartanya untuk akhiratnya, akhiratnya. Sebagaimana dilakukan oleh orang-orang kaya dari kalangan salihin. Dilakukan oleh Abu Bakar, oleh Umar, oleh Utsman, oleh Abdurrahman bin Auf, ya. Para saudagar-saudagar, para dermawan-dermawan, sebagaimana para nabi sebelumnya, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, ya, yang mereka menggunakan potensi harta yang mereka miliki semua untuk akhirat. Itulah yang dinasihatkan kepada Qarun, wa bataghi fima atakallahu daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya. Wahai Qarun, gunakanlah apa yang Allah berikan kepadamu untuk akhiratmu. Tapi Qarun tidak mau. Qarun tidak mau. Seorang yang cerdas, kalau dia diberi kenikmatan harta, maka dia optimalkan untuk mencari kedudukan yang tinggi di akhirat. Jika tidak, maka harta tersebut hanya akan menyusahkannya pada hari kiamat kelak. Menyusahkannya. Oleh karenanya Rasulullah SAW memotivasi dengan mengatakan, la hasada illa fitnatain. Tidak ada hasad kecuali pada 2 orang. Yang pertama orang berilmu, yang kedua rajulun atahullahul mal wa huwa yusallituhu ala halakati fil haq. Seorang yang Allah berikan harta, kemudian dia gunakan untuk jalan kebenaran. Dia gunakan jalan kebenaran. Makanya sahabat-sahabat miskin cemburu kepada sahabat-sahabat kaya. Mereka bilang, ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthuri bil ujuri. Ya Rasulullah, orang kaya telah bawa pahala banyak. Kami salat, mereka salat, kami puasa, mereka puasa. Masalahnya mereka sedekah, kami tidak bisa. Kami sedekah, mereka sedekah, kami tidak bisa. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Mereka bisa bersedekah, kami tidak bisa. Maka Rasulullah kasih tahu caranya agar bisa menyaingi mereka, berzikir. Inna likulli tasbihatin sadaqah. Tasbih sedekah, tahlil sedekah, takbir sedekah, tahmid sedekah, bantu orang sedekah, dan seterusnya. Akhirnya para sahabat miskin banyak bertasbih, banyak berzikir, banyak. Ternyata yang kaya juga dengar, mereka juga berzikir. Akhirnya yang para miskin datang lagi, ya Rasulullah, sami'u ikhwanuna. Teman-teman kami yang kaya sudah dengar hal ini. Mereka tetap bersedekah, kami enggak bisa. Kami sholat, mereka sholat. Kami puasa, mereka puasa. Kami berzikir, mereka juga berzikir. Mereka sedekah, kami tidak bisa. Di situ Nabi berkata, dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Itulah kemuliaan Allah. Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Maka saya sering sampaikan, di antara hikmah dakwah Nabi SAW, di awal dakwah Nabi dipertemukan sama orang kaya. Allah takdirkan Nabi bertemu dengan orang kaya. Karena dalam dakwah butuh biaya. Dakwah butuh biaya, jihad butuh biaya. Enggak ada biaya susah. Nabi ditakdirkan menikah dengan janda kaya raya. Siapa? Khadijah radhiyallahu anha. Yang kata Nabi, wa wasatni bimaliha. Dia bantu aku dengan seluruh hartanya. Khadijah radhiyallahu anha, yang tidak pernah dilakukan oleh istri Nabi yang lain. Sehingga Nabi selalu ingat-ingat Khadijah. Kemudian Rasulullah ditakdirkan punya orang dewasa masuk Islam pertama, Abu Bakar As-Siddiq, yang juga sangat kaya raya, yang akhirnya beli budak-budak, di antaranya Bilal dia beli. Merdeka. Nabi tidak bisa. Bilal disiksa, Nabi tidak bisa bantu. Akhirnya Abu Bakar yang turun tangan yang beli. Dan dengan sebab Abu Bakar, maka ada orang-orang kaya masuk Islam, di antaranya Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf. Masuk Islam dari tangan Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Maka dalam dakwah itu diperlukan 2 sosok yang penting. Pertama yang satu berilmu, yang kedua yang berduit. Ya, dua-dua ini pionir dalam dakwah. Maka siapa yang diberi kesempatan untuk memiliki harta, maka gunakanlah hartanya untuk berdakwah di jalan Allah.
Dan sebenarnya mengatakan dakwah adalah bagian dari jihad fisabilillah ya. Dan kalau secara umum pahala dilipat gandakan 10 kali lipat, setiap amal soleh digandakan minimal 10 kali lipat. Tidak ada satu amal soleh pahalanya satu. Kata Allah, man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang melakukan kebaikan akan dapat 10 kali lipat pahalanya. Kalau dosa satu maksiat satu dosa. Kalau kebaikan satu kebaikan 10 pahala minimal. Ya. Kecuali infak fisabilillah. Infak fisabilillah minimal 700. Minimal 700. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fisabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbilatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha'u wallahu wasi'un alim, dalam surat Al-Baqarah. Kata Allah, perumpamaan orang berinfak di jalan Allah seperti seorang menanamkan biji, satu biji kemudian menumbuhkan 7 bulir, satu bulir menumbuhkan 100 biji. Berarti satu biji jadi 700 biji. Ini untuk infak fisabilillah minimal 700 kali lipat. Lebih daripada itu, wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah melipat gandakan siapa yang Allah kehendaki. Jadi kalau yang punya harta manfaatkan untuk jihad fisabilillah, di antara untuk berdakwah di jalan Allah, menyebarkan sunnah, membantah syubhat-syubhat yang orang-orang ateis, orang-orang kafir yang bikin syubhat tentang Islam dibantah. Ini infak pahalanya besar. Infak pahalanya besar. Ini hanya dilakukan oleh orang-orang yang saleh. Sekarang betapa banyak orang diberi berkah ketika dia punya uang, dia bangun masjid maka jadi kegiatan Islami, dia bangun pondok maka jadi sarana pendidikan. Masya Allah, dia bikin aplikasi bermanfaat. Masya Allah, orang kalau punya duit dia bisa berinovasi. Kalau nggak punya duit, ya kasih ide. Duit nggak ada, tidak bisa eksekusi. Ya. Kita realistis bahwasanya dakwah butuh bukan sekedar ilmu, tapi juga butuh apa? Butuh sarana. Di antaranya adalah duit, adalah harta. Baik, kita lanjutkan bab berikutnya. Bab man asbaha aminan fi sirbihi. Makanya ikhwan, kalau orang punya duit banyak tidak digunakan, maka dia akan celaka. Uang itu hanya menjadi bumerang bagi dia pada hari kiamat kelak. Uang itu akan menjadi bumerang hari kiamat kelak. Kalau harta dia gunakan senang-senang dia untuk beli apa yang dia mau, semakin beban banyak dia akan dihisap oleh Allah pada hari kiamat kelak. Makanya mengenai harta, ada 3 mazhab secara umum di kalangan para sahabat mensikapi harta. Mazhab yang pertama, mazhab mayoritas, jumhur ulama, jumhur sahabat, mayoritas. Bahwasanya harta kalau sudah bayar zakat, sudah dinunaikan kewajiban, maka silakan dinikmati, tidak jadi masalah. Selama pada perkara-perkara yang dibolehkan. Ini mazhab. Ya, yang penting infak wajib sudah ditunaikan, sisanya dia mau senang-senang, boleh. Ini boleh. Mazhab kedua adalah mazhabnya Umar bin Khattab dan juga mazhabnya Abdurrahman bin Auf. Umar bin Khattab memandang ya, bahwasanya harta ya, kalau digunakan untuk kesenang-senang selalu, maka ini mengurangi jatah di akhirat. Mengurangi jatah di akhirat. Makanya ketika ada seorang sahabat, kalau tidak salah Abu Darda ya, dia keluar, dia bawa uang, kata Umar, mau kemana? Saya ingin beli daging buat istriku. Kata Umar bin Khattab, afakullama ishtahaita syai'an ishtaraitahu? Apakah setiap kau ingin sesuatu terus kau beli? Saya khawatir ini termasuk apa, thayyibatun ujjilat lana, adalah kebaikan-kebaikan yang disegerakan bagi kita sehingga mengurangi jatah di akhirat. Ada dalam surat Al-Ahqaf Allah berfirman, wa yauma yu'radul ladzina kafaru 'alan nari adhabatum thayyibatikum fi hayatikumud dunya wastamta'tum biha. Ketika orang-orang kafir di akhirat kelak dipaparkan pada neraka jahanam, maka dikatakan kepada mereka, adhabtum thayyibatikum fi hayatikumud dunya. Kalian telah menghilangkan kesenangan-kesenangan kalian di dunia, sudah selesai. Di akhirat enggak ada lagi kesenangan. Wastamta'tum biha. Ketika di dunia kalian senang-senang, jatah kalian sudah kalian ambil, gampangannya demikian. Al yauma tujzauna adzabal huni. Sekarang kalian akan diazab.
Jadi dikatakan kepada orang kafir, kalian telah mengambil jatah kalian di dunia senang-senang, di akhirat enggak ada. Ayat ini dipahami oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan kita tahu siapa Umar, orang sangat alim. Siapa yang bersenang-senang di dunia mengurangi jatahnya di mana? Di akhirat. Ini berat juga ini. Ini juga dipahami oleh Abdurrahman bin Auf ketika dia mau buka puasa dalam Sahih Bukhari, dia buka puasa. Dihidangkan, dia puasa, dihidangkan untuk iftar. Ketika dia buka, dia ingat temannya Mus'ab bin Umair. Dia ingat Mus'ab bin Umair. Kata dia, Mus'ab bin Umair meninggal dalam kondisi miskin. Tidak ada dia tinggalkan kecuali burdah, itu kain. Ketika dia meninggal dalam perang Uhud, tidak ada harta dia kecuali sebilah kain. Selembar kain. Kalau kita gunakan in ghattayna bihi rijlaihi bada ra'suhu. Kalau kita gunakan in ghattayna biha rijlaihi bada ra'suhu. Kalau kita gunakan burdah tersebut untuk menutup kakinya, kepalanya kelihatan. In ghattayna biha ra'sahu badat rijlahu. Kalau kita gunakan tutup kepalanya, kedua kakinya kelihatan. Lantas dibukakan bagi kita dunia. Kemudian dia sudah meninggal, dan wa huwa khairun minni, kata Abdurrahman bin Auf, Mus'ab lebih baik daripada aku. Padahal Mus'ab meninggal tahun ketiga Hijriah, Abdurrahman bin Auf masih terus hidup sampai Rasulullah meninggal, dia masih hidup. Masih banyak beramal, jadi mengatakan wa huwa khairun minni, dan Mus'ab lebih baik daripada aku. Kemudian futiha lana dunia, kemudian dibawakan bagi kita dunia. Dan saya khawatir dunia ini adalah perkara-perkara yang disegerakan bagi kita, yaitu mengurangi jatah di mana? Di akhirat. Kemudian Abdurrahman bin Auf pun menangis, dia tidak jadi buka puasa. Ini mazhab kedua dari kalangan para sahabat. Mazhab ketiga lebih kencang lagi, yaitu mazhabnya Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari memandang seorang tidak boleh menikmati hartanya kecuali kebutuhan mendesak. Lebih dari itu kembalikan Baitul Mal. Dan dia semangat, dia datang ke orang-orang, dia tegur, enggak boleh, sampai ditentang oleh sebagian sahabat. Dia memahami firman Allah dalam surat At-Taubah, "Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal-fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah, fabashshirhum bi'adzabin alim. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa dhuhuruhum wa junubuhum wa dhuhuruhum, hadza ma kanaztum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun." Ada dalam Al-Quran Allah mengatakan, sungguhnya orang-orang yang menyimpan emas dan perak, kemudian tidak diinfakkan di jalan Allah, maka beri kabar mereka akan disiksa dengan azab yang pedih. Sungguhnya emas dan perak itu akan digunakan menyiksa mereka pada hari kiamat kelak, dipanaskan, lalu disetrikakan ke jidat mereka, ke lambung mereka, ke pundak mereka. Inilah balasan bagi kalian yang menyimpan harta kalian. Ini ayat sebenarnya turun bagi orang-orang ahlul kitab yang tidak mengeluarkan apa? Zakat. Para ulama memahami ini bagi orang yang tidak mengeluarkan zakat. Abu Dzar memahami tidak. Ini umum. Jadi khilaf tentang memahami ayat ini. Kata Abu Dzar, pokoknya harta berlebihan simpan-simpan nanti jadi alat penyiksa pada hari kiamat. Pakai seperlunya, lebih kembalikan ke Baitul Mal. Ini berat. Tapi ini saya katakan bagaimana sikap para sahabat dahulu terhadap harta, yaitu ternyata tidak satu pandangan. Umar agak mending. Kata Umar, jangan setiap kau punya harta pingin suatu beli. Jangan, kata Umar, jangan. Setiap kau beli, ini mengurangi jatahmu di akhirat. Oleh karena para ulama dahulu mengatakan bahwasanya Khadijah radhiyallahu anha tidak dibukakan bagi dia dunia, kemudian dia meninggal. Kenapa? Agar pahalanya di akhirat sempurna. Berbeda dengan istri-istri Nabi yang lain. Nabi sudah ke Madinah, kemudian sudah jadi pemimpin, kepala negara di Madinah. Adapun Khadijah meninggal dalam kondisi Nabi lagi susah-susahnya. Kenapa? Agar pahalanya sempurna. Sama Mus'ab bin Umair. Islam belum jaya, kemudian dia meninggal dunia. Dalam kondisi sangat di puncak miskin, sampai tidak punya harta yang ditinggal kecuali sebilah kain yang tidak cukup untuk menutup tubuhnya untuk kain kafan. Ya. Adapun yang dibawakan harta, menurut Umar bin Khattab, kalau digunakan untuk foya-foya, senang-senang, hanya mengurangi jatah di mana? Di akhirat. Saya pilih pendapat mayoritas sahabat. Yang penting sudah bayar zakat, kita boleh senang-senang. Tapi tadi ketika ada pendapat lain, baik pendapat Umar dan Abdurrahman bin Auf atau pendapat Abu Dzar Al-Ghifari, hendaknya kita waspada.
Bahwasanya ketika kita membelanjakan harta kita, jangan buat foya-foya. Kalau bisa yang bermanfaat. Karena kita semua akan ditanya dengan dua pertanyaan. Dari mana kau dapatkan harta, kemana kau infakkan. Jadi tidak selalu kita pingin kita beli. Pingin beli mobil Ferrari, beli. Yang penting saya sudah bayar zakat. Ya, tapi ini berlebihan. Ya. Ingin makan ini, oke, sesekali oke, jangan tiap hari. Selalu ingin. Makanya Umar tadi mengatakan, afa kullama ishtahaita syai'an ishtaraitahu. Memang kau punya uang, tapi apakah setiap kau ingin sesuatu kau harus beli? Tidak harus, kita harus mengelola harta kita untuk akhirat kita. Senang-senang boleh sesekali, tapi jangan selalu pingin ini, beli, penting duit banyak ya. Sampai ada seorang kawan ngeluh, bikin rumah ya. Sudah bikin rumah besar, sudah punya rumah, bikin rumah lagi, kepingin. Sudah bikin rumah, rubah lagi. Istrinya suruh rubah, pusing. Tapi apakah semua yang kita inginkan harus dipenuhi? Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Tidak ada yang sempurna. Ya. Akhirnya habis waktu, habis duit, buang tidak perlu. Rubah lagi, bongkar lagi, bikin baru lagi, enggak cocok lagi, bongkar lagi. Ini kan buang-buang duit. Tidak semua yang kita inginkan harus kita beli meskipun kita punya uang. Apalagi kalau enggak punya uang. Ini peringatan bagi kawan-kawan yang kebetulan beruang. Ibu-ibu ya. Tidak semua punya duit kemudian ingin suatu beli. Repot nanti hisapnya. Apalagi pendapat Umar bin Khattab ini hanyalah mengurangi jatah di akhirat. Repot. Makanya para sahabat banyak yang hidup dalam kondisi sederhana karena mereka tahu hal tersebut. Mereka ada lebih infak, ada lebih wakaf. Itu kebiasaan para sahabat ya. Taib, bab berikutnya, bab man asbaha aminan fi sirbihi. Bab tentang orang yang di pagi hari aman di rumahnya. Kata Nabi SAW dalam hadis Sahih Imam Bukhari berkata, rahimahullah, haddatsana Bishr bin Marhum, qala haddatsana Marwan bin Muawiyah an Abdurrahman bin Abi Shumailah al-Ansari al-Qubbai an Salamah ibn Ubaidillah bin Mihsan al-Ansari an abihi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Rasulullah SAW bersabda, man asbaha aminan fi sirbihi, siapa yang di pagi hari aman di rumahnya, mu'afan fi jasadihi, badannya sehat. Aman ya, aman, sehat. Indahu ta'amu yaumihi, makanan hari ini sudah ada, alhamdulillah. Bisa pagi bisa beli nasi kuning, siang bisa beli nasi kapau, malam bisa beli apa? Steak, aman. Fa ka'annama hizat lahu dunya, seakan-akan dunia telah didatangkan baginya seluruhnya. Rasulullah menjelaskan tentang kenikmatan yang luar biasa yang jika seorang di pagi hari mendapatkannya berarti dia sudah dapat dunia seluruhnya. Sehat, aman dulu, kemudian sehat, punya makanan hari itu selesai. Besok urusan lainnya. Ya, ini sudah seakan-akan dunia sudah dia dapatkan. Memang sudah dunia apa lagi yang mau cari? Memang kalau mau makan seminggu sekalian, jatah seminggu dia makan kan enggak mungkin. Dia hanya bisa makan buat jatah sehari tersebut. Yang penting sehat, aman, selesai. Ini 3 kenikmatan yang sering kita rasakan namun tidak kita hargai. Tidak kita hargai. Kalau diurutin, kenikmatan yang paling besar adalah keamanan. Setelah keamanan kemudian kesehatan. Setelah kesehatan baru kemudian apa? Makanan. Kalau enggak aman percuma, mau sehat, mau kaya, mau duit banyak, kalau enggak aman percuma. Cuma negeri enggak aman. Kita punya duit, mau ke sana takut, mau ibadah takut, mau bikin pengajian takut. Apalagi di rumah sudah enggak aman. Di rumah takut diomelin istri, enggak aman. Udah enggak aman. Di dalam rumah enggak aman, di luar enggak aman. Aman itu penting. Orang merasa aman itu kenikmatan luar biasa. Ya. Makanya di antara doa zikir pagi petang, Allahumma amin rawati, ya. Wastur aurati wa amin rawati. Ya Allah, tutuplah aurat-auratku, ya halal yang buat aku malu, wa amin rawati, dan amankanlah jiwaku. Kemudian di antara doa Nabi juga adalah Allah ma'afini fi sam'i, Allah ma'afini fi basari, Allah ma'afini fi badani.
la ilaha illa anta. Ini baca 3 kali pagi dan petang. Ya Allah, berilah afiah, keselamatan bagiku pada pendengaranku, pada penglihatanku, pada jasadku. Al-mu'afat, keselamatan al-afiyah. Sehat dan bisa digunakan untuk yang baik, bukan yang haram. Percuma sehat telinga tapi buat dengar musik. Percuma sehat mata tapi melihat yang haram. Percuma sehat badan bugar tapi untuk waliyadzubillah maksiat. Minal afiyah, minta keselamatan dari sisi sehat dan dari penggunaannya untuk yang halal. Ya, karena 3 kenikmatan ini kenikmatan yang luar biasa ya. Dan di antara doa zikir pagi petang Nabi, Allahumma nas'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Ya Allah, aku mohon keselamatan bagiku di dunia maupun di akhirat. Allahumma nas'aluka al-afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa mali wa ahli. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau ampunan dan keselamatan terkait dengan agamaku, terkait dengan duniaku, terkait dengan keluargaku, terkait dengan hartaku. Hartaku semoga selamat, kalau ada kesalahan semoga dimaafkan, keluargaku pun demikian, agamaku, duniaku. Minta afiah. Allahumma astur aurati wa amin rawati. Ya Allah, tutuplah aib-aibku. Wa amin rawati, amankanlah jiwaku. Allahumma hafadni min baini yadayya. Allah, jagalah aku dari depanku, wa min khalfi, dari belakangku, wa an yamini, jagalah aku dari kananku, wa an shimali, jagalah aku dari kiriku, wa min fawqi, dan jagalah aku dari atasku, wa a'udzu bi azamatika min an uqtala min tahti. An uqtala min tahti. Aku berlindung dengan keagunganmu agar aku tidak diserang dari bawah. Ini doa zikir pagi petang. Mungkin di antara kita sudah ada yang hafal, tapi perlu dibaca dengan penghayatan. Doa itu kalau tidak dibaca dengan penghayatan, mungkin sulit dikabulkan. Ya, makanya Nabi berkata, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah wa a'lamu anna Allah la yastajibu du'aan min qalbin ghafirin lahin." Berdoalah kepada Allah dalam kondisi optimis akan dikabulkan. Ketahuilah bahwasanya Allah tidak mengabulkan doa orang yang hatinya lalai. Doa zikir pagi petang itu luar biasa, isinya banyak. Cuma karena kita sudah hafal, terkadang kita baca sambil melamun, pikiran kemana-mana. Harusnya kita baca dengan tenang, pelan-pelan, kita hayati, kita resapi. Bahkan di antara sunnah Nabi, kalau terkadang Nabi mengulangi doa sampai 3 kali. Karena idza da'a thalathan, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, adalah Nabi kalau berdoa sampai mengulangi 3 kali. Apa peresapan, permintaan, permohonan. Jadi dalam doa zikir pagi petang kita minta kesehatan, minta keamanan, minta kecukupan. Percuma orang kaya raya, tapi kalau sakit gimana? Ya. Sebenarnya ada orang kaya raya luar biasa, punya kebun luas, punya harta banyak, tapi dia sakit, tidak boleh makan ini, tidak boleh makan ini. Kemudian dia di atas rumahnya dilihat ada tukang kebun, kerja keringat-keringat, kemudian makan enak-enak. Coba saya seperti dia. Yang ini kaya raya, ini enggak boleh, ini enggak boleh, ini enggak boleh, sakit, darah tinggi, gula naik, jantung. Yang miskin di bawah makan gorengan, makan. Karena dia enggak kolesterol karena sehat. Kaya tapi kalau enggak usaha percuma. Ada orang, saya pernah dengar cerita kawan, ada orang dia kerja keras supaya dia bilang saya pengin kaya, kalau udah kaya pengin makan enak. Begitu dia kaya dia sakit, subhanallah. Dia kaya sakit. Udah kerja keras sampai kerja banting tulang, begadang semua. Begitu kaya sakit. Nggak bisa nikmati banyak kenikmatan. Jadi kesehatan itu luar biasa. Kesehatan itu kata orang nikmat. Kesehatan adalah mahkota yang dipakai oleh seorang sehat, namun tidak ada yang bisa melihatnya kecuali orang sakit. Kesehatan itu mahkota yang dipakai oleh seorang, namun tidak ada yang bisa melihatnya kecuali orang apa? Sakit. Mahkota. Dia sendiri yang saya tidak merasakan hal tersebut, tidak mensyukuri hal tersebut. Keamanan pun demikian. Kita alhamdulillah tanah air kita aman. Coba lihat negara-negara yang tidak aman. Ngeri. Mau aktivitas nggak bisa, berdagang juga nggak bisa, dakwah nggak bisa, ibadah nggak bisa. Ya. Makanya Allah juga menyebut tentang kenikmatan aman. Fa idza tma'nantum, kalau kalian sudah tenang. Ya, wa aqimus shalah, dirikan salat. Kalau enggak tenang susah. Ya, kalau enggak tenang susah. Mau dakwah juga susah. Dan selanjutnya. Oleh karenanya seorang kalau diberi kesehatan di pagi hari, aman, ada makanan,
ketahuilah dunia semuanya telah Anda miliki. Untuk hari itu sudah selesai. Ya. Bangun pagi, alhamdulillah sehat. Aman, istri tidak ngomel, aman. Bos tidak marah-marah, dunia aman, sudah selesai, aman, tenang. Bangun tidur, istri senyum-senyum, Masya Allah, bahagia. Makan ada, ya. Pagi tadi lontong sayur lengkap, bubur ayam, alhamdulillah. Ada duit bubur ayam. Siang beli apa tadi? Nasi kapau, malam steak, aman, selesai. Udah. Besok urusan belakangan. Sebagian orang dia udah nyaman sekarang, sebulan pun dia punya uang, dia mikir bagaimana tahun depan, udah pusing dia. Gimana tahun depan? Kau aja tahun depan belum tuh hidup, nah mikir terlalu jauh. Sehingga dia tidak nikmati yang ada di depan dia sekarang, mikir nanti pada rezeki belakangan. Ya, bukannya kita ngawur dalam mengkonsumtif, enggak, tapi ya kalau sudah ada syukuri dulu yang ada. Nah, di depan dia tidak syukuri, mikir gimana nanti kalau bulan depan, gimana, udah pusing sendiri. Kalau pikiran sudah tidak normal, hormon keluar tidak beres, akhirnya kolesterol, asam urat, darah tinggi, cepat mati. Makanya ibu jangan suka ngomel sama suami. Kalau ibu ngomel sama suami, hormonnya nggak beres nanti itu. Ngomel beres, cepat bikin mati suami. Hati-hati. Makanya kalau ada, taruhlah ada makanan disebut ada misalnya ada kambing di depan dia makan banyak rumput, tapi di bawah ada singa, dia nggak bisa makan. Takut ada singa di depan dia, mati akhirnya. Depan dia ada makanan tapi dia nggak aman. Jadi alhamdulillah aman, sehat. Nah, kalau sakit-sakit sedikit itu ringan lah. Asam urat sedikit aman, alhamdulillah. Masih bisa jalan ya, alhamdulillah. Sakit-sakit, encok-encok sedikit, udah biasa, udah tua semua sinyal bunyi. Tet, semua bunyi. Dikit-dikit, bunyi. Sedikit-sedikit apa? Bunyi. Itu namanya sudah tua. Ada kawan telepon, dok, saya nggak apa-apa kok tiba-tiba kaki saya sakit. Kayaknya saya nggak ngapa-ngapain. Kata dokter, sakit nggak perlu ngapa-ngapain, tidak perlu ada sebab. Kalau sudah tua seperti itu. Ada orang katanya ke dokter diperiksa. Kenapa? Ya ini karena sudah tua. Ini umur sudah tua diperiksa. Ini biasa darah tinggi segini, ini karena sudah tua biasa. Kolesterol 200 lebih, ya biasa ini sudah tua begini Pak. Ini normal kalau sudah tua. Gula 100 sekian kalau udah umur segini ini biasa karena sudah tua. Dia marah. Dokter ini semua sudah tua. Yang benar dong. Ini juga marah ini juga karena sudah tua. Ini ada faktor U mau diapain? Faktor U. Saya sudah jaga makanan tetap aja sakit. Itu namanya faktor U. Onderdil sudah aus. Kayak mobil kalau udah tua kan buka dikit bunyi krek, buka dikit krek, sudah semua bunyi. Dia enggak? Udah tua, udah waktunya ganti. Coba saya kerja dia ada teman saya kejadian naik mobilnya teman rusak semua. Dia bilang Ustadz, mobil ini semuanya bunyi. Buka ini bunyi, cuma satu yang enggak bunyi, klakson katanya. Ada tua, mobil tua mau diapain? Jadi kalau kita sehat alhamdulillah. Jangan terlalu pikir jauh-jauh, yang di depan kita gunakan untuk bersyukur kepada Allah sehingga kita tahu bersyukur. Bisa makan hari ini alhamdulillah masih banyak orang tidak bisa makan. Sehat hari ini masih banyak orang terkapar di rumah sakit. Aman hari ini banyak orang tidak aman. Banyak orang di luar sana tidak aman. Dan sekarang kita lihat kejadian banyak di alam semesta. Saudara-saudara kita di Palestina tidak aman, yang menyerang Israel juga tidak aman. Iya. Los Angeles juga tidak aman ya. Hollywood juga tidak aman. Hollywood juga tidak aman. Banyak orang tidak aman. Kalau kita aman luar dalam alhamdulillah nikmat luar biasa. Karena kan kata Nabi, faka'anna mahizat lahu dunya bihadafiriha. Seakan-akan dunia didatangkan kepada dia dengan seluruh ujung-ujungnya. Dunia di tangan kita. Yang penting aman, sehat, makanan hari ini ada, tinggal tugas kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita lanjutkan, babu tibin nafs, bab tentang hati yang baik, jiwa yang baik. Tib artinya baik, nafs jiwa. Itu batin yang baik, itu tentram.
Imam Bukhari berkata, qala haddatsana Ismail bin Abi Uwais, qala haddatsani Sulaiman bin Bilal, an Abdullah bin Sulaiman bin Abi Salamah al-Aslami, annahu sami'a Mu'adz bin Abdullah ibn Khubayb al-Juhani yuhaddithu an abihi an ammihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja alaihim wa alaihi atharu ghuslin. Suatu hari Rasulullah SAW keluar menemui para sahabat dan dia terlihat bekas habis mandi. Wa huwa thayyibun nafsi, sementara Nabi dalam kondisi berseri-seri, yaitu jiwa lagi nyaman. Karena kalau jiwa nyaman terlihat pada mimik wajah, ya. Terlihat pada wajah. Rasulullah berseri-seri. Terlihat habis bekas apa? Mandi. Fa dhananna annahu alamma bi ahlihi. Menurut kami Rasulullah baru menggauli istrinya, baru habis mandi junub, keluar bahagia. Faqulna ya Rasulullah, naraka thayyiban nafsi. Ya Rasulullah, kami lihat Anda lagi berseri-seri, lagi jiwa yang baik. Qala ajal walhamdulillah. Kata Nabi, ya saya lagi senang. Ya, maksudnya mereka tidak tahu jiwa Nabi, tapi terlihat dari apa? Mimik wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menurut kami kau lagi senang ya Rasulullah. Kata Rasulullah, iya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Tsumma dzakara al-ghina. Kemudian Rasulullah sallallahu menyebut tentang kekayaan. Faqala Rasulullah sallallahu, Rasulullah berkata, innahu la ba'sa bil ghina liman ittaqa. Tidak mengapa kaya tapi bertakwa. Tapi bertakwa, karena orang yang bertakwa lah yang bisa menggunakan kekayaannya untuk kebaikan. Was-sihhatu liman ittaqa khairan minal ghina. Dan orang yang bertakwa sehat lebih baik daripada orang yang bertakwa kaya. Artinya Rasulullah menjelaskan bahwa kesehatan itu kenikmatan lebih daripada kekayaan. Wa tibun nafsi minan ni'am, dan di antara nikmat adalah jiwa yang tenang, jiwa yang senang. Ini hadis luar biasa ya. Jadi suatu hari para sahabat lihat Nabi keluar menuju mereka, terlihat Nabi habis mandi dan Nabi senang. Menurut kami, kata sahabat, Nabi baru menggauli istrinya. Dan di antara sebab ketentraman jiwa adalah berkeluarga, punya istri, kemudian bisa digauli, bisa disalurkan hasrat. Ya. Makanya Allah mengatakan sakinah, ya. Litaskunu ilaiha, agar kalian tenang, ya. Orang kalau sudah menikah tenang, ya. Sampai Syekh Abdul Razak cerita dulu di waktu sekolah, kalau enggak salah SMP atau SMA saya lupa ya, dia cerita. Maka ada anak satu nakal luar biasa, kesana kesini aktif luar biasa, hiperaktif. Terus liburan tahun depan masuk, tenang orangnya. Berubah. Kenapa jadi tenang? Ternyata baru kawin. Jadi udah kawin jadi apa? Tenang. Tenang. Ada penyaluran yang kalau nggak ada penyaluran aktif kesana kemari. Jadi subhanallah bahwasanya menikah itu memberi apa? Ketenangan. Jadi banyak pemuda sekarang tidak tenang, banyak jomblo tidak tenang. Kenapa? Tidak ada penyaluran, tidak ada teman hidup untuk ngobrol, tempat berbagi suka dan duka. Ya. Tidak ada tempat untuk menyalurkan hasrat. Manusia diciptakan dengan hasrat. Ya. Oleh karenanya di antara yang membuat seorang bahagia ketika dia tenang dengan istrinya, dia gauli istrinya. Di antara Rasulullah SAW keluar habis mandi junub, para sahabat kok senang ya, bahagia. Oleh karena ini penting bagi ibu-ibu. Kalau suami mengajak berhubungan jangan ditolak ibu. Karena kalau ditolak pulang stres kepala ya. Stres kamu kenapa stres? Belum mandi ya. Makanya biar suami tenang ya. Kalau lagi kepingin istri segera menyambut. Di antara cerita nyata, saya punya kawan pengacara, subhanallah. Dia menangani kasus keluarga. Ada seorang wanita datang kepada dia. Cerita bahwasanya dia sudah tidak datangi istrinya tidak didatangi lagi oleh suaminya bertahun-tahun. Suaminya tidak lagi mau datangi dia. Entah sudah 8 tahun, saya lupa berapa tahun. Jadi padahal mereka sudah berkeluarga, sudah punya anak, entah nanya 2 atau 3 saya lupa. Akhirnya wanita ini berkata, saya juga yang salah sih, Pak. Jadi dia ngaku sama teman saya juga salah. Jadi mereka dulu kerja kalau nggak salah luar negeri, sama-sama sibuknya, terus punya anak 2 atau 3. Suatu hari suaminya ingin berhubungan dengan dia bilang saya capek mas, capek, letih. Tapi suaminya sabar. Besoknya suaminya minta lagi, saya capek mas, capek kerja, karena kerja. Besok lagi suaminya, sampai entah berapa kali suaminya marah, tidak mau datangi, sampai sekarang tidak mau datangi dia.
Ya, kalau suami tidak datang istri, sangat mungkin dia kemudian jajan di luar kalau bahasa kita. Ya. Makanya di antara sebab kebahagiaan istri melayani apa? Suami. Di antara sebab kesengsaraan istri menolak ajakan apa? Suami. Ya, kalau suami datang istrinya menyambut, bahagia, senang ya. Seakan-akan ada beban sudah dilepaskan. Tapi kalau enggak, repot. Makanya wanita yang menolak ajakan suami terlaknat kalau suaminya marah. Idza da'a rajulu imratahu ila firashihi fa'abat fabataqat la'anatul malaikatu hatta tusbih. Kalau seorang laki ngajak istrinya untuk berhubungan di malam hari, kemudian istrinya enggan, kemudian suaminya tidur dalam kondisi marah, ini wanita terlaknat sampai pagi hari. Karena suami kalau urusan hasrat tidak menerima penundaan. Kalau lapar masih bisa ditunda. Kalau hasrat sunnahnya segera dilampiaskan. Kalau tidak khawatir dia pikiran macam-macam, menghayal macam-macam, akhirnya istrinya tidak melayani, kemudian dia akhirnya telepon bekas pacarnya atau cari-cari kisah bekas cinta lamanya di medsos, akhirnya maksiat. Akhirnya apa? Maksiat. Maka di antara sebab kebahagiaan adalah menikah dan masing-masing menjalankan kewajibannya suami istri. Pasti kalau suami istri menjalankan kewajiban, hak dan kewajiban, maka rumah tangga tersebut pasti mendatangkan apa? Kenyamanan, ketentraman, sebagaimana disebutkan sakinah, mawaddah dan rahmat. Pasti. Tapi ketika tidak dilaksanakan dengan baik, maka terkadang mendatangkan kesengsaraan dan penderitaan. Kemudian summa dzukiral ghina. Kemudian di depan Nabi para sahabat berbicara tentang kekayaan. Tentang kaya bagaimana ya Rasulullah, summa dzukiral ghina, disebut tentang kekayaan. Kata Rasulullah SAW, innahu la ba'sa bil ghina liman ittaqa. Kata Nabi, kaya enggak apa-apa. Yang penting bertakwa. Kalau kaya tidak bertakwa berbahaya. Kata Allah, kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Ketahuilah manusia melampaui batas ketika dia memandang dirinya sudah kaya. Orang kalau sudah kaya melampaui batas, ya. Sombong, angkuh, semena-mena, ingin memuaskan seluruh keinginannya, ingin coba sana, coba sini. Kalau enggak bertakwa seperti itu, maka kalau tidak bertakwa, harta dipegang orang tidak bertakwa sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Yang harusnya digunakan untuk ketaatan malah digunakan untuk maksiat, ya. Dan apalagi harta tersebut digunakan untuk ketakwaan, maka luar biasa. Kemudian disebutkan tentang kesehatan, maka Rasulullah SAW bersabda, "Was-sihhatu liman ittaqa khairun minal ghina." Kesehatan bagi orang yang bertakwa lebih baik daripada kekayaan. Ini dalil bahwasanya nikmat sehat lebih afdal daripada nikmat kekayaan. Benar atau tidak, ikhwan? Orang kaya tapi kalau sakit percuma. Kalau sakit mau ngapa-ngapain sudah enggak bisa. Aktivitas tidak bisa sempurna. Apalagi sampai nginap di rumah sakit, susah. Mau jalan sedikit ngos-ngosan, sakit sana sakit sini, enggak bisa menikmati kenikmatan meskipun dia kaya raya. Tapi kalau sehat, meskipun mungkin uangnya terbatas, dia bisa menikmati kehidupan, jalan dengan sigap ke sana ke sini dengan mudah, kuat. Nikmat sehat lebih afdal daripada nikmat kekayaan bagi yang bertakwa, Maka ini isyarat bagi kita untuk menjaga kesehatan kita, karena sehat kalau bagi orang bertakwa bisa potensi untuk meraih pahala yang banyak. Perlu kesehatan. Ya, orang taklim perlu kesehatan, dakwah perlu sehat. Ya, mengurusi rumah tangga, cari nafkah buat anak istri butuh sehat, berbakti sama orang tua butuh apa? Sehat. Haji umrah juga butuh apa? Sehat. Ya, butuh kesehatan. Maka di antara kalau kita lagi olahraga, niatkan untuk ini, bahwasanya saya sehat untuk bisa beraktivitas, untuk bisa beribadah kepada Allah. Itu tujuannya. Bukan untuk yang lain, ya. Ya. Bukan untuk yang lain. Kalau misalnya ikut fitness ya supaya sehat, bukan untuk pamer body jalan sana sini, pamer body bikin fitnah bagi lelaki, bagi wanita, dan bikin fitnah bagi bencong juga. Bagi homoseks juga bikin fitnah. Kalau badan sehat ya untuk kuat, ya, bukan untuk dipamer-pamer apa? Bodinya, bikin fitnah. Ya. Tidak ada masalah, ya. Yang penting niat untuk apa? Sehat, ya. Karena dengan kesehatan tadi kata Nabi, "Was-sihhatu
Limanittaqa khairun minal ghina. Ini perkataan yang agung dari Nabi. Sehat bagi orang yang bertakwa lebih baik daripada orang kaya bertakwa. Orang kaya bertakwa. Menunjukkan sebagaimana kekayaan bisa dioptimalkan untuk kebaikan, kesehatan juga. Antum kalau disuruh pilih sehat, uang terbatas atau kaya tapi sakit. Pilih mana? Pilih kaya tapi sakit. Memang mata duitan. Jelas lebih enak sehat meskipun uang terbatas daripada kaya tapi apa? Sakit-sakitan. Mau kemana-mana nggak enak rasanya, makan nggak bisa, ini nggak bisa. Ya. Tapi ini syarat bahwasanya sehat itu adalah nikmat yang bisa dioptimalkan untuk melakukan banyak kebaikan. Kemudian Rasulullah mengatakan watibun nafsi minan ni'am, dan di antara kenikmatan anugerah adalah jiwa yang nyaman, jiwa yang tenteram. Jadi jiwa yang tenteram ini kenikmatan tersendiri, tersendiri. Bagaimana cara jiwa yang tenang? Ya, harus dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak disyaratkan orang jiwa tenang harus kaya, tidak disyaratkan orang jiwa tenang harus sehat, tidak harus. Makanya Rasulullah menyebutkan tentang nikmat kaya tidak mengapa, nikmat sehat tidak mengapa. Rasulullah menyebutkan nikmat tenangnya jiwa tersendiri. Bahwasanya tenangnya jiwa itu tidak harus kaya, tenang jiwa juga tidak harus apa? Sehat secara fisik. Yang penting batinnya sehat, yang penting batinnya kaya. Ya, adapun benar kita tidak ragukan bahwasanya kekayaan harta sebab kebahagiaan, benar. Makanya Rasulullah mengatakan inna minas sa'ada, di antara kebahagiaan adalah al-baitul wasi', rumah yang luas. Al-markabul hani, kendaraan yang menyenangkan. Ini sebab kebahagiaan. Ya, sebab kebahagiaan. Tapi tidak syarat orang bahagia harus rumah besar, luas. Tidak syarat orang bahagia harus punya mobil yang mewah. Betapa banyak orang punya mobil mewah, rumah besar, tidak bahagia, tidak bahagia. Sampai harus narkoba supaya bisa bahagia, harus maksiat, harus berzina supaya bisa bahagia. Ya, harus menyibukkan diri dengan kenikmatan, karena tidak ada kebahagiaan, tidak ada kebahagiaan. Di rumahnya tidak bahagia, pengen keluar terus. Rumah gede tapi pengen keluar rumah terus. Apa faedahnya kalau gitu? Tidak syarat. Ya, orang bisa bahagia meskipun miskin, orang bisa bahagia meskipun apa? Meskipun sakit. Tapi memang benar kekayaan, kesehatan sarana untuk bahagia, namun bukan harus. Maka Rasulullah SAW menyebutkan tentang tibun nafs, yaitu ketenangan jiwa secara tersendiri, nikmat tersendiri, selain nikmat sehat maupun nikmat kekayaan. Tapi kita lanjutkan hadis berikutnya. Imam Bukhari berkata, qala akhbarani Ibrahim bin al-Munzir qala haddatsana ma'an an Muawiyah an Abdurrahman bin Jubair bin Nufair an abihi an Nawas bin Sam'an al-Ansari annahu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil birri wal itsm. Ini hadis sudah lewat. Rasulullah ditanya tentang apa itu kebajikan, apa itu dosa. Faqala al-birru husnul khuluq. Kebajikanlah akhlak yang mulia, wal itsmu ma hakka fi nafsihi. Dan dosa adalah yang mengganjal di hatimu, di dirimu, wa karihta an yatali alaihin nas, dan kau tidak suka orang tahu. Apa kaitannya dengan bab ini, bab tibun nafs dengan ketenangan jiwa? Seakan-akan Imam Bukhari ingin menyampaikan, kalau ingin jiwa tenang jangan maksiat. Kalau orang maksiat pasti hatinya gelisah. Makanya dikatakan, apa itu dosa? Ma hakka fi nafsika wa karihta an yatali alaihin nas. Al-ithmu ma hakka fi nafsika, yaitu yang mengganjal di hatimu dan kau tidak ingin orang tahu. Oleh karenanya seorang ingin tenang, ya, hati tentram, tenang, kemana-mana nyaman, jangan maksiat. Kapan kita timbul gelisah kalau kita maksiat? Takut ketahuan lah, takut terbongkar aib lah, kita merasa jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak bisa kita hindari. Kalau kita bermaksiat tidak segera bertobat, kita akan merasa jauh dari Allah. Kalau kita merasa jauh dari Allah, mana ada ketenangan? Mustahil tenang. Mustahil tenang. Tapi kalau kita sudah ikut SOP, prosedur, pagi kita bangun, salat subuh, zikir pagi petang, ada sedikit baca Quran misalnya, cengkrama dengan tunaikan hak istri, ngobrol sama istri seperlunya, menyenangkan dia, kemudian kita pergi cari nafkah, tenang. Ya. Kita baca doa keluar rumah, tidak maksiat, tundukkan pandangan, tenang, hati tenang. Apapun terjadi tenang, saya tidak ada melanggar. Kapan tidak tenang? Ketika ada pelanggaran yang kita lakukan. Maka orang kalau maksiat susah tenang. Susah tenang. Meskipun dipenuhi dengan kekayaan, popularitas, tidak ada ketenangan. Artis-artis mana mau tenang mereka kalau maksiat mulu?
Di antara mereka ada yang bunuh diri, di antara mereka yang narkoba, di antara mereka yang minum baygon. Tidak ada ketenangan. Ketenangan itu adalah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, karena pemilik kebahagiaan adalah Allah Subhanahu wa taala. Seorang bagaimana mau tenang ketika dia merasa jauh dari Rabbul Alamin? Dia merasa jauh, selesai. Susah dia akan dapat ketenangan. Makanya hadis ini dibawakan oleh Imam Bukhari untuk menjelaskan bahwasanya ketentraman adalah dengan tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, 2 hadis lagi kita baca secara cepat biar lanjut ya. Hadis berikutnya, qala hadatsana Amr bin Aun qala akhbarana Hammad an Thabit an Anas qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ahsanan nas. Rasulullah SAW adalah orang yang paling baik, yang paling indah, wa ajwadan nas, orang yang paling akhlak mulia, orang yang paling dermawan, wa asja'an nas, orang yang paling pemberani. Walaqad fazi ahlul Madinati dzata lailatin. Suatu hari, suatu malam penduduk Madinah ketakutan, ada suara yang terdengar, mereka ketakutan. Fantalaqan nasu qibala saut, maka orang bangun di malam hari menuju ke suara-suara. Apakah itu? Ternyata mereka menuju suara. Fastaqbalahumun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Nabi sudah di situ dan Nabi menghadap mereka. Qad sabaqan nasa ila sauti, Nabi sudah duluan ke suara tersebut. Wa huwa yaqul, ketika orang datang mendekati suara, ternyata ada Nabi di situ. Nabi berkata, lan tura'u lan tura'u. Tidak usah takut, tidak usah khawatir. Wa huwa ala farasin li Abi Talhata uri ma alaihi saraj. Rasulullah sedang naik kudanya Abu Talha. Kuda ini terkenal bil bati', bil buta', dikenal kuda yang lambat dan dia tidak ada pelananya. Tapi Rasulullah naik itu karena ada kuda yang ada di sekitar itu, cuma itu. Maka Rasulullah segera menuju ke arah suara. Wa fi unuqihi saif, dan Rasulullah bawa pedang di lehernya. Jadi kalau orang dahulu mereka bawa pedang digantung di leher, bukan di mana? Bukan di pinggang, tapi di leher. Faqala laqad wajadtuhu bahran aw innahu la bahrun. Rasulullah bilang, saya dapati kuda ini ternyata bahar, yaitu larinya cepat, atau sungguh dia adalah kuda yang larinya cepat. Hadis ini menjelaskan bahwasanya di antara keutamaan orang yang jiwanya tenang, jiwanya baik, ya, maka dia orang sangat dermawan. Dia sangat peduli sama yang lain dan dia sangat pemberani karena jiwanya tenang. Beda dengan orang yang gelisah. Orang gelisah, ya, tidak dermawan, suudzon sama orang, macam-macam. Orang tenang, banyak kebaikan yang akan muncul darinya. Di antaranya Nabi SAW, ya, disifati dengan ahsanan nas, orang yang paling baik akhlaknya. Kalau orang hati tenang kan murah senyum, baik sama orang, ya, dermawan, hati tenang. Jadi kalau orang lagi marah, ente minta duit, dikasih enggak? Enggak dikasih. Tapi kalau lagi senang, kasih. Ya, jiwa tenang itu punya pengaruh. Akhlak mulia, dermawan dan lain-lain, di hatinya tenang. Di antaranya pemberani. Ya, makanya Anas mengatakan kana nabiyyu ahsanan nas, orang yang paling akhlaknya mulia. Wa ajwadan nas, orang yang paling dermawan. Wa asja'an nas, orang yang paling pemberani. Intinya hadis ini menjelaskan bahwa ya dampak dari jiwa yang tenang berdampak pada akhlak yang mulia. Suatu malam penduduk Madinah ketakutan mendengar suara yang mengerikan, maka mereka menuju ke suara tersebut. Ternyata Nabi sudah duluan. Dan qadarullah Nabi naik kudanya Abu Talha, dan kuda ini dijuluki dengan kuda yang lambat, ya. Dikatakan wa kana farasan yubatta'u. Adalah kudanya Abu Talha yubatta'u, yaitu dianggap kuda yang lambat. Kalau lari pelan atau langkahnya pendek, enggak bisa kencang gitu, enggak bisa. Tetapi Nabi tidak ada kuda lain yang dekat rumah Nabi, maka Nabi langsung naik kuda tersebut. Atau yang tersedia ketika itu cuma kuda tersebut, maka Nabi naik kuda tersebut. Ternyata kuda tersebut jadi cepat. Ini diantara mukjizat Nabi SAW. Kuda yang tadinya lambat atau jadi apa? Cepat. Dan setelah itu kuda itu enggak pernah lambat lagi. Setelah pernah dinaiki oleh Rasulullah SAW. Maka Rasulullah ketika para sahabat datang, Rasulullah sudah di situ. Rasulullah tenangkan mereka, tidak ada masalah, lan tura'u, tidak ada masalah. Ini menunjukkan Rasulullah sangat pemberani. Dia yang duluan menuju ke sumber suara yang mungkin berbahaya tersebut untuk memastikan bahaya atau tidak. Ketika orang-orang datang, Rasulullah mengatakan tidak usah khawatir. Dan demikian dalam peperangan, sahabat mengatakan orang paling depan dalam peperangan adalah Nabi SAW. Kata Ali bin Abi Thalib, kunna idza marral ba'su ittaqaina bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Ali bin Abi Thalib, kita kalau sudah perang, sudah genting, sudah gawat, kami berlindung di belakang Nabi. Kami berlindung di belakang
Nabi. Nabi paling pemberani dan banyak dalil akan hal ini. Ya. Ingin saya sampaikan di sini bahwasanya orang berakhlak mulia atau hati yang tenang menimbulkan akhlak yang mulia. Hadis terakhir pada kesempatan kali ini, Imam Bukhari berkata, qala hadatsana Qutaibah qala hadatsana Ibnu al-Munkadir an abihi an Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, kullu ma'rufin sadaqah, setiap kebaikan adalah sedekah. Wa inna minal ma'rufi, dan di antara kebaikan, antalqa akhaka biwajhin talik, kau bertemu dengan saudaramu dengan tersenyum. Wa antufriga min dalwika fi ina'i akhika, dan kau tuangkan dari timbamu ke timba temanmu. Artinya kau lagi ngambil air, ada temanmu datang, kau tuangkan ke timba dia. Ini di antara kebaikan. Hadis ini menjelaskan bahwasanya di antara akhlak yang baik, di antara kebaikan adalah murah senyum. Dan orang murah senyum berarti hatinya apa? Nyaman, hatinya baik. Kalau enggak nyaman susah untuk apa? Senyum. Oleh karenanya ini di antara dampak jiwa yang tenang, jauh dari maksiat, orang mudah tersenyum. Mudah tersenyum, kenapa? Karena dia hatinya nyaman. Dan dia juga mudah untuk membantu orang lain, kenapa? Hatinya nyaman, dia bahagia. Di antara ekspresi kebahagiaannya dia murah senyum. Di antara ekspresi kebahagiaannya dia mudah bantu orang lain. Tapi kalau dia pusing sendiri, mana mau senyum? Dia pusing sendiri, mana ngurusin orang lain? Dia pusing sendiri, lagi pusing. Jiwa lagi tidak tenang. Karena seorang berusaha untuk mendapatkan anugerah dari Allah, yaitu jiwa yang tenang, di antaranya menjauhkan diri dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi demikian saja kajian kita, insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jibril Radio 24 jam nonstop dengerin kajian tanpa ribet.